Kalau teman-teman hidup di perkampungan, pasti tidak akan asing, tidak akan aneh ketika mendengar diksi atau konsep mata ketiga, atau indera keenam, atau indigo, dan sebagainya. Sebenarnya hal-hal seperti ini umum ya, dan mungkin ketika teman-teman sudah mendengarkan penjelasan ini, akan menyimpulkan bahwa diksi-diksi itu sebenarnya adalah usang. Anggap saya orang yang terlalu berhalusinasi dengan cara pandang yang baru untuk melihat dunia yang sebentar lagi mungkin akan ada teknologi-teknologi yang begitu tidak masuk akal. Berbeda dengan channel sebelumnya ya, yang sudah saya tutup. Channel ini akan diisi video-video yang lebih aneh, lebih halu, lebih tidak masuk akal, dan mungkin juga sulit dipahami. Begitu juga dengan video kali ini, kita akan bahas tentang 3 tingkatan indera manusia, atau 3 jenis mata, tanda kutip ya. Mata ke-1, mata kedua, dan mata ketiga. Apa saja itu? Mata ke-1 ini adalah mata atau indera tingkatan paling bawah, atau kita sebut sebagai cara pandang mekanistik padat material dari Newton. Kata mekanistik padat atau material ini kita sudah sempat singgung ya di video sebelumnya, yang berkaitan dengan konsepsi atau rumus-rumus dari Newton di fisika klasik. Mata ke-1 ini berada dalam kategori orang yang masih melihat dunia ini dari sisi atau sudut pandang material padat saja, bahwa dunia ini ya begini, seperti yang kita lihat dengan mata kepala kita, seperti yang kita rasakan, seperti yang kita sentuh, seperti yang kita dengar, seperti biasa sehari-hari yang kita kerjakan, aktivitas sehari-hari. Kita tidak menemukan banyak paradoks. Misalnya bundar adalah kotak, kotak adalah bundar. Enggak. Dengan cara pandang yang pertama ini, kita akan menganggap bahwa dunia ini flat. Bundar ya bundar, kotak ya kotak. Kotak tidak mungkin bundar. Mata ke-1 atau pandangan cara pandang dunia mekanistik material padat, inilah yang sebenarnya banyak sekali orang gunakan. Kita mulai sejak kecil, mulai diajari orang tua kita, atau bahkan ketika sekolah diajari oleh guru-guru kita, atau bahkan sampai kita lulus kuliah, kita kerja, kita berumah tangga, kita berkeluarga, masih dikendalikan atau dikuasai oleh cara pandang mata ke-1 ini, bahwa kekayaan adalah ciri khas kesuksesan, kemiskinan adalah kehinaan, kerendahan, dan sebagainya. Intinya tidak ada paradok di sana. Kalau ingin hidup mulia, jadilah orang kaya, jadilah orang yang berkuasa, dan sebagainya. Cara pandang seperti ini, sekali lagi, ini tipe di mata ke-1 atau cara pandang mekanistik material padat. Apakah ini ciri Dajjal bermata 1? Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya, seperti fisika mekanika Newton yang berlaku untuk materi padat saja, tapi tidak berlaku atau sama sekali usang, doesn't work, untuk konsepsi fisika kuantum atau atomik atau modern. Mata ke-1 atau pandangan mekanistik material inilah yang membuat kita sulit untuk menjadi lebih bijak, lebih menerima kenyataan, lebih sabar, lebih damai hati kita, dan bahkan seringkali buntu atau sesat ketika melihat atau memahami takdir hidup kita semua. Mengapa Tuhan katanya maha baik, tapi kenapa ada peperangan, ada pembantaian, ada kerusakan, ada pembunuhan, dan sebagainya? Kalau Tuhan maha baik, kenapa neraka diciptakan, dan sebagainya? Ini adalah pandangan mekanistik material padat atau cara pandang mata ke-1. Kita tidak bisa melihat dunia dari sudut pandang yang lain, dan kita sulit untuk menjadi bijak. Yang sebenarnya dunia ini tidak bisa, kita hanya bisa melihat dari sudut pandang mata ke-1 ini saja, atau cara pandang mekanistik material saja. Kenapa? Contohnya ketika kita mendapatkan musibah, maka perkataan yang muncul, yang keluar untuk teman kita yang mendapatkan musibah atau orang yang mendapatkan musibah, itu kan diantaranya yang sabar ya, yang ikhlas ya. Kita akan kesulitan ketika disuruh, ketika diminta untuk menunjukkan kesabaran itu seperti apa, bentuknya bagaimana, bentuknya apa, dan sebagainya. Karena hal-hal seperti ini
tidak kasat mata. Kesabaran itu hal-hal yang lebih sublim ya, yang lebih halus dan tidak bisa dipandang oleh kasat mata atau mata kepala kita. Selanjutnya adalah mata kedua atau cara pandang fisika modern atau kuantum atau atomik. Dengan cara pandang ini kita akan menganggap, kita akan memahami dunia tidak hanya sekedar apa yang kita lihat saja dengan mata kepala kita, dengan telinga kita, dengan pikiran kita. Ada realitas yang lebih besar, yang lebih rumit, yang lebih susah untuk dikomunikasikan dengan bahasa kita sehari-hari pada orang lain. Dan kebenaran bahwa dunia material atau mekanistik padat material itu dikendalikan, diatur dari dalam dunia atomik atau kuantum ini. Kalau kita nonton film Dr. Strange yang pertama, ketika Dr. Strange mengalami kecelakaan, itu adalah pengibaratan yang oleh sutradaranya dan penulis skenarionya. Got it. Sebagai pengibaratan stresnya atau keruntuhan intelektualitas para fisikawan atau ilmuwan fisika ketika menemukan cara pandang kedua dunia ini. What did they do? They rushed you in a chopper, but it took a little while to find. Mengapa intelektualitas mereka runtuh? Sebab ada realitas yang lebih besar daripada dunia ini yang sangat sulit dijelaskan bahkan dengan model-model fisika yang mereka buat sendiri. Mereka kebingungan, stres. Kenapa? Karena fisika yang tadinya berlandaskan mekanistik material padat ini justru semakin bersentuhan dengan wilayah-wilayah spiritualitas atau ciri khas yang dimiliki kebudayaan bangsa-bangsa timur, Asia Timur ya, yang secara umum oleh barat, oleh para saintis barat itu dianggap sebagai delusi atau ilusi pikiran. Kita simak dulu kutipan dari Heisenberg di buku Tao of Physics. Perlu kita tahu bahwa Heisenberg ini adalah ilmuwan yang menemukan prinsip atau asas ketidakpastian kuantum, bahwa kita tidak bisa menentukan posisi suatu materi, suatu partikel, suatu benda dengan bersamaan dengan kecepatan yang dia miliki. Atau semakin akurat kita mengukur kecepatan sebuah partikel, sebuah benda dalam dunia kuantum, akan semakin sulit kita menentukan di mana koordinat tempatnya. Sebaliknya, semakin akurat kita menentukan koordinat tempatnya, ruangnya, maka akan semakin sulit kita menentukan kecepatan partikel ini. Sangat wajar di awal-awal eksperimen dia mengalami semacam keruntuhan intelektual. Cara pandang mata kedua inilah yang akan menjadikan kita makin bijak, makin paham dunia, bahwa dunia bukan hanya seperti yang kita lihat saja. Ada sisi-sisi lain. Bahkan sangat mungkin kita merevisi atau memperbaiki, mengubah, mengganti pendapat atau konsepsi kehidupan selama ini yang kita pakai. Contoh, kotak bisa jadi bundar, bundar bisa jadi kotak, enak bisa jadi sekaligus tidak enak. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan tentang indera ketiga atau tingkatan indera ketiga atau mata ketiga, tanda kutip ya. Cara pandang mata ketiga ini kita melampaui fisika kuantum, fisika atomik atau relativitas ruang dan waktu yang dulu dikonsepsikan oleh Einstein. Dengan cara pandang mata ketiga ini kita seakan-akan hidup di sisi Tuhan. Kita akan damai, tenang dalam kondisi apapun, tidak mudah marah, tidak mudah dendam, atau juga punya energi yang tidak akan habis sekalipun hidup tidak adil. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil. Jadi biasakan dirimu ya. Akhirnya
termasuk semua karakter negatif manusia, ketika kita menggunakan cara pandang mata ketiga ini, itu tidak terlalu nampak dalam diri kita. Kok bisa gitu? Seperti misalnya kita kutip di kisah Bhagavad Gita ya, cerita antara Arjuna, Pandawa yang melawan Kurawa dengan dialog transendental yang sangat epik antara Arjuna dengan Krishna sebagai dewanya atau Tuhannya. Dari 3 tingkatan indera inilah atau 3 jenis mata, tanda kutip ya, cara kita memandang dunia ini, kita bisa menilai seseorang berada dalam jenis mata yang keberapa. Apakah dia masih terjebak dalam sudut pandang atau cara pandang mekanistik material padat, atau justru dia sudah agak bijak dengan cara memandang atau mata kedua dengan melihat realitas di wilayah yang lebih halus atau sisi kuantum, mekanika kuantum atau atomik. Atau justru dia sudah sampai ke mata ketiga yang menganggap dia bukanlah dirinya sendiri, tapi adalah segala sesuatu. Nah, teman-teman udah mata keberapa nih? Mending kita ngopi dulu yuk.